Mekar Jaya. Terima kasih anak-anak KKN telah memberi kami ilmu untuk jadi akan kita sulap bersama Pak Kadus, bersama warga petani jadi peternak. Halo guys, assalamualaikum, selamat sore. Nih pengawal kita dua. Jadi Pak Babin sekarang di sini ada kegiatan bersama kadus-kadus kita. Ya, ini nanti acara apa? Nanti kita tanya-tanya sama beliau, sama anak-anak KKN juga. Nah, ini tahu kan ini ada kambing. Nah, nanti kita akan bikin fermentasi. Nah, nanti untuk lebih pahamnya nanti kita tanya. Kenalan dulu, ya. Pak Kadus, namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Suryadi dari Pemangku Pura Murni. Kita di sini akan ada acara bikin pakan ternak fermentasi. Oh, ayo Pak Kadus. Pakan kita lebih jos. Oh, jos tuh nih, ya gantian. Ayo, kenalan. Perkenalkan, nama saya Bapak Zaki Mubarok. Di sini kadus mana nih? Kadus mana? Oh iya, kadus di Pura Setia 1. Pokon Mekar Jaya ya? Ya, Pokon Mekar Jaya. Jadi acara sore ini kita bersama anak-anak KKN dari Unila akan membuat fermentasi pakan ternak kambing. Ya, cukup sekian. Nah guys, kita lihat dulu kambing-kambingnya nih. Nah, liatin kambingnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi guys ini, jadi di sini aja. Biar kelihatan muka bawahnya. Nah, ini juga ada kambingnya. Kenapa? Di sini Pak Babin akan menggerakkan petani kita sulap jadi peternak. Kenapa? Ya enggak? Karena pakan kami cukup, lahan kami cukup, hijauannya itu luar biasa. Jadi karena kenapa di sini ini kan sekarang sering paceklik, kalau kopi gak buah hampir 6 tahun, makanya petani kita sibuk jadikan nih jadi peternak nanti. Petani-petani kita dipelopori oleh poro-poro kadus, nanti jadi peternak. Makanya jadi peternak sekarang untuk anak-anak milenial itu nggak usah takut. Sekarang nanti diajari sama anak-anak KKN Liwa, anak-anak KKN dari Lampung, Unila Lampung ya. Itu mereka itu ada ide kreatif. Jadi ngaritnya 1 hari, liburnya 1 bulan. Nah, gimana caranya? Jangan penasaran. Jadi jangan kayak peternak kayak zaman dulu. Nggak tahu hujan, petir, panas, geledek, gerimis, terus apa lagi ya? Meriang. Dingin, meriang, harus ngarit kan? Dan nanti kita buktikan guys. Nanti gimana ilmu-ilmu mereka akan kita gali untuk sampean-sampean semua. Oke, terima kasih. Nah guys, ini dia anak-anak Unila, kita tanya-tanya ya. Ini mereka lagi ngapain aja ini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Oh, luar biasa. Ini lagi pada ngapain ini? Ini kita lagi buat fermentasi pakan ternak Pak. Fermentasi pakan ternak ya? Iya. Ini ternak apa aja yang bisa dibikin kayak gini untuk pakannya ini? Oh, untuk ternak yang dikasih pakan fermentasi ini ada bisa kambing, domba, sapi Pak. Oh, Iya. Sebelumnya kenalan dulu nama. Oh iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Harun dari KKN Universitas Lampung. Oh, Universitas Lampung ya. Nah ini nanti tolong sampai jelasin ke warga biar nanti ngeliat ya kita bikin video ini, nanti warga itu kan bisa praktek sendiri. Ini tolong jelasin apa bahan-bahannya apa aja coba. Oh baik Pak. Jadi di sini untuk membuat fermentasi pakan ini kita harus memiliki hijauan daun Pak. Nah hijauan di sini kita bisa memakai daun singkong, odot, rumput Afrika. Yang penting rumput-rumputan semuanya bisa dipakai. Oh nah, ini ya daun singkong ini ya? Iya betul Pak. Daun singkong. Singkong karet. Singkong karet ini bisa. Apa lagi bahannya yang mana? Nah ini untuk bahan-bahannya Pak. Ini hijauan Pak. Ini apa ini? Ada odot, ada. Ini apa namanya nih? Bahasanya daun tajar. Daun pajar. Daun tajar ya. Ini ya. Terus apa lagi odot tuh yang mana coba odot? Ya. Nah, Oh itu odot ya. Iya. Nah, terus yang lainnya apa lagi? selain hijauan dan rumput-rumputan ini ada namanya molasses Pak. Oh ini molase Molasses. ya. Ini coba dijelaskan gunanya apa coba ini? Nah, molasses atau disebut tetes tebu ini fungsinya untuk menambah protein pada pakan ternak Pak. Oh fungsinya untuk menambah protein untuk pakan ternak. Oh, supaya ternak ini kebutuhan proteinnya terpenuhi.
memenuhi dari molase itu ya. Terus Iya. apa lagi? Selain dari molasses ada namanya M4. Oh, ini empat ini bisa juga digunakan untuk ini. Gantinya molase apa gimana itu? Ini campuran, Pak. Campuran bersama molasnya. Untuk fermentasi pakan ternak ini pakai M4 yang warna coklat, yang khusus peternakan. Terus? Nah, setelah itu ada dedek padi, Pak. Oh, kita lihat guys. Deketin biar jelas. Nah, Oh, ini ya dedek padi ya. Dedek padi sebagai campuran. Itu biopasta, sama kayak M4. Habis itu apa ini? Ini namanya apa ini? Ini namanya biopasta, Pak. Fungsinya untuk menumbuhkan mikroba untuk biar pembusukan. Biar terjadi pembusukan Iya. rumput itu. Tapi nggak busuk benar kan ya? Enggak, fungsinya sama kayak M4, Pak. Oh, berarti kalau nggak ada ini apa namanya? Biopasta Biopasta bisa pakai. M4. Oh, jalan keluarnya guys ini. Iya. M4. Nah, kalau ada lagi, Pak, permasalahan untuk peternak itu kesulitan molasses, Pak. Oh, kesulitannya ini ya. Nah, molasses. Cara mengatasinya bisa pakai larutan gula merah. Oh, ini berarti bisa bikin sendiri warga Bisa, ini ya? Pak. Dari gula merah. Gula merah. Gula aren apa gula kelapa? Gula aren, gula kelapa bisa. Terus apa lagi yang dibutuhkan lagi? Ya, wadahnya, Pak, plastik. Wadahnya ya. Untuk fermentasinya. Selain plastik bisa juga pakai ember. Pakai ember bisa. Pakai ember ya. Yang penting pembuatannya kedap udara dia, Pak. Kedap udara ya. Heeh. Jadi kalau ini kan dipotong-potong kayak gini nih. Ini tujuannya apa dipotong-potong kayak gini nih coba? Supaya memperhalus, supaya memperhalus daun, Pak. Dan juga untuk ternak mempermudah untuk dimakannya, Pak. Oh, kalau seandainya nggak dipotong-potong masih bahan mentahan kayak gini kira-kira gimana? Bisa nggak? Bisa saja, Pak, tapi cuman agak lama proses pembuatannya. Nggak rata. Nggak rata. Dicacah ini kan dia bisa buat jangka lama disimpan. Iya, betul. Kalau yang di ler gini kan dia kering, busuk, nggak bisa lama. efisiensi wadah juga. Efisiensi wadah. Efisiensi wadah guys, tuh dengarkan ini. Jadi untuk jadi petani, untuk jadi peternak nggak usah takut, nggak usah khawatir. Yang penting bahannya banyak. Sambil libur di rumah kan sambil bikin pakan. Oke. Kawan. Taruh berarti kan. Masalahnya kalau yang dicari kan negeri di atas awan. Enggak ada awan. Nah ini guys, ini anak-anak KKN juga ini siap tempur. Nah, ngasih ilmu ke warga Mekarjaya kenang-kenangan. Karena ilmu itu apa, ilmu di bawah mati ya, ilmu ya. Nah tuh. Nah guys, ini kita lihat cara memotong rumput yang baik dan benar. Ini kan masalah manual nih ya, kita belum pakai mesin. Jadi coba ini Mas, Ya, Pak. cara yang benar, baik dan benar itu. Nah, jadi untuk cara yang baik dan benar dalam memotong rumput ini, jadi usahakan untuk memegangnya itu agak jauh dari ujungnya supaya tidak terkena golok. Nah, yang kedua itu kemudian dipotong sedikit-sedikit dari ujung sini, jalan ke sini. Nah, biar rata semua, kita motongnya dari samping, kemudian baru ke depan, supaya terpotong semuanya. Nah, seperti ini ya, dapat dilihat teman-teman. Aduh, bisa. Tapi ini pertanyaan ya, ini, Oh ya Pak. ini wajib nggak goloknya itu yang tumpul, bisa nggak kira-kira? Wah, jangan kalau yang tumpul, susah. Kalau bisa goloknya harus yang tajam. Yang tajam ya? Iya, supaya lebih mudah dan lebih halus. Ya. Memang ahli-ahli anak-anak KKN biasa ini. Alhamdulillah. Kalau pemimpin bangsa ini kan kayak gini, harus susah dulu, baru duduk di meja sama kursi yang muter itu, nah baru tahu rasa nanti. Siap. Oke, baik Bapak-bapak, setelah rumput daun singkongnya dicacah-cacah, lalu kita masuk ke proses pembuatannya. Yaitu kita sediakan air.
Nah, untuk takarannya kita untuk 1 liter kita campurkan dengan molasses. Molasesnya ini 1 liter 2 tutup botol, Pak. Jadi kemungkinan kita di sini menggunakan 3 liter air, berarti kita menggunakan 6 botol, 6 tutup. Langsung kita campurkan. Nah. Kalau nggak ada molasses, Kalau tidak ada molasses, kita bisa menggantinya dengan menggunakan gula merah, Pak. Jadi gula merah kita tumbuk-tumbuk, kita hancurkan, kita larutkan dengan air. dicampur dengan air. Iya, dicampur dengan air. Nah, setelah dicampurkan, kita bisa langsung mengaduk. Kita juga bisa langsung mencampur M4. M4 yang khusus peternakan, warna apa namanya? Coklat. Nah, sama takaran dengan molasses. Kita menggunakan 6 tutup botol. Setiap 1 liternya kita menggunakan 2 tutup botol. Dan M4 dan juga airnya. Aduk. Dan untuk takarannya sebenarnya molasses sama M4 ini semakin banyak nggak apa-apa, Pak. Karena iya membantu proses, namanya kalau bahasa itu prebiotik, kalau kita nyebutnya pembusukan. Supaya kita menghasilkan yang rumput yang layu dan busuk. Nah, biasanya para peternak itu mereka gagal kayak jamur itu, mereka terlalu banyak mencampurkan air ke rumputnya, Pak. Jadi kita mencampurkan air molasses dan M4 tidak perlu terlalu basah. Jadi kayak hanya sekedarnya saja, Pak. Kita bisa langsung mencipratkannya. Nah, nanti dedaknya. Nah, iya. Kalau rumputnya rumput basing aja bisa, Pak. Rumputnya bisa apa aja, Pak? Yang sukain kambing seperti singkong, odot, pajar. Tanyakan kalau rumputnya basah gimana ini? Nah, kalau rumputnya basah sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Seperti diangin-anginkan. Tapi tidak perlu terlalu kering, Pak. Karena kalau rumput terlalu kering, dia kandungan airnya hilang, Pak. Nah, Kalau misal masih basah langsung difermentasi gimana, Kak? Nah, biasanya kalau rumput masih basah dibuat fermentasi, Pak, itu bisa kayak menyebabkan tumbuhnya jamur, Pak. Tumbuhnya jamur bisa membuat ternak kita menjadi mencret biasanya. Nah, kita hanya mencipratkan seperti ini, tidak perlu terlalu basah. Kalau itu untuk berapa ini? Berapa banyak? Banyak pakannya. Ya, pakannya ukurannya gimana itu? Karung ini plastik pakan ya? ini. Apa plastik ukurannya? Ukurannya bisa plastik, bisa ember, Pak. Jadi untuk biasanya 1 liter 2 liter tuh untuk 50 kilo rumput, Pak. 50 kilo. 1 liternya. 1 liternya bisa untuk 50 kilo. 1 liter yang udah dicampur belum? Iya. Banyak, Pak. Bahkan dia ini 1 liter 2 liter tuh nggak habis, nggak sampai habis. Kira-kira udah terlihat basah, bisa langsung dimasukkan ke wadahnya. Sebenarnya mah asal buka teori, ujung modal bisa. Kita paling namun aya anak-anak eta wah. Oh, ini berarti Harus diaduk merata, Pak. merata dulu. Anak-anak kan mau bisa ngadar jelas ya karena kan sandal. Supaya kandung-kandungannya tercampur. Dedak padi. Seumpamanya dedak padi di daerah kita tidak ada, tidak digunakan juga nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ini tambahan protein untuk ternak. Memang tidak wajib gitu ya. Tidak wajib. Tapi kalau ada lebih bagus. Dan untuk fermentasi ini dia ada 2 sistem, Pak. Yang dicampur molasses dan M4 dan juga ada yang dicacah langsung dimasukkan ke wadah, Pak.
Iya, jadi dia tanpa penambahan. Nah, ini langsung kita taburkan merata. Waduh, angin. Geser. Cara penaburan yang baik dan benar. Nah, kita menaburnya dengan merata supaya tidak terjadi penggumpalan, Pak. Lagi nggak? Pak? Rata dulu aja. Biasanya kalau banyak molase sama M4, dia wanginya semakin harum. Terus mengaduk. Bayar. Kurang nih. Dia mah di bandar loba. Molasses tetes tebu. Nah, Mas KKN, ini Pak Babin mau nanya nih. Boleh, Pak? Ini kan bahan yang untuk daun-daunan hijauan ini ya. Iya. Di tempat kami ini kan banyak tersedia yang namanya debok pisang, Iya. daun pisang, ya kan? Itu apakah untuk dibikin fermentasi ini bisa nggak kira-kira? Untuk Bahannya debok pisang atau daun pisang? kedebok pisangnya dia mungkin bisa, Pak. Untuk daunnya tidak bisa. Karena mungkin terlalu besar dan susah ininya. Nyacahnya susah hancurnya. Bisa aja, Pak. Kedebok pisang bisa. Karena kan bahan-bahan kami di sini kan paling banyak itu debok pisang. Pisang. Itu dibuang-buang aja. Udah masak, Cek. Bisa nggak itu di ini kan? Bisa, Pak. Tetap dicacah juga ya? Tetap dipotong-potong kecil-kecil, Pak. Diiris-iris. Oh, dengerin guys. Biasanya peternak menggunakan kedebok pisang itu direndam air garam dulu, ya. Debok pisang bisa, tapi itu sama air garam. Enggak, tujuannya apa itu kalau dikasih air garam itu? Coba dijelaskan. Fungsi air garam ini fungsinya untuk penambahan nafsu makan untuk ternak, Pak. Biasanya ternak mereka suka ditambah dengan garam. Penambahan nafsu makan. Bukan cepat gosok itu bukan? Bukan. Dan menghilangkan getah. Di ini enggak sih? Udah, Pak. Coba. Nah, lalu langkah selanjutnya setelah bahan-bahan dicampurkan ke hijauan, bisa dimasukkan ke wadah, Pak, wadah plastik. Untuk wadahnya ini bisa plastik, bisa tong, bisa ember. Yang penting pas proses penutupannya rapat. Udara masuk. Nah, biasanya yang mempengaruhi fermentasi ini gagal, ini, Pak, ada udaranya. Ciri-ciri kalau ada udara pas dibuka dia ada tumbuh jamur. Nah, Juga harus dipadetin ya. iya, di plastik juga harus dipadetin. Untuk tempat penyimpanannya bisa di tempat sejuk, Pak, supaya terhindar dari matahari. Nah, lalu setelah bahan-bahan semua telah diaduk, dicampur, kita masukkan ke plastik. Nah, di plastik ini kita tutup rapat. Kalau bisa tanpa udara. Kalau di plastik, memasukkannya itu kalau bisa pelan-pelan, Pak. Takutnya bocor. Nah, itu bisa tempat masuknya udara. Tempat terjadi tumbuhnya jamur yang bikin gagal fermentasi. Nah, kalau bisa tanpa udara. Rapat mungkin ya. Serapat mungkin, Pak, tanpa udara. Masih dikit ya. Plastik kita juga bisa buat di ember, di silo, di tong, apapun wadahnya, yang penting rapat. Nah, udah rapat gitu. Harus kenceng ya. Harus kencang, Pak.
Nah, setelah bahan-bahan ditutup rapat, kita bisa membutuhkan waktu 3 hari, Pak. Tapi untuk meminimalisir kegagalan, biasanya kita lebihkan menjadi 1 minggu. Karena kalau 3 hari, dia masih ada kandungan gasnya. Nah, itu yang membuat kambing itu terkena masuk angin kalau kata peternak. Jadi kita bisa membuka 1 minggu. Kalau kita membukanya lebih dari itu masih bisa, Pak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu masih bisa digunakan. Berarti antisipasinya kalau seumpama pakan ini udah habis, sebelum 1 minggu kita bikin lagi gitu ya? Iya. Jadi nggak harus nunggu 1 minggu. Jangan nunggu. Iya, nunggu habis dulu. Iya, betul. Jangan nunggu habis. Lagi, gitu. Kalau waktu kosong, walaupun masih ada, kita bisa buat untuk stok ke depannya. Nah, ini contoh hasil dari pembuatan kita sekitar 1 minggu lebih. Nah, ini ciri-cirinya Mas, ciri-cirinya jadi itu baunya gimana? Apa layu apa gimana, coba diterangin. Ini guys, yang udah jadi nih. Oke, Pak, ini untuk ciri-cirinya fermentasi yang baik itu dia berubah warna menjadi warna coklat layu. Nah, untuk warnanya coklat. Nah, untuk aromanya dia wanginya harum, Pak. Bisa dicium. Coba dicium. Jangan dimakan. Wangi guys ini. Nah, harum. Biasanya kalau dia gagal, dia berbau busuk, Pak. Kalau ini berbau ciri-ciri harum. gagal ya? Iya, ciri-ciri gagal selain berjamur, berlendir, baunya busuk. Iya, itu gagal. Jadi ini produk ini bisa dibilang berhasil. Coba dikasih makan kambing. Coba, Pak. Ini bisa Nah, langsung. ini kalau kayak gini udah jadi ini berapa ini bertahannya itu berapa hari? 1, 2, seminggu apa sebulan apa 2 bulan ini? Biasanya untuk 50 kilo untuk 5 kambing, Pak ya. Iya. Untuk 5 kambing bisa sekitar 2 hari 3 hari, Pak. Nah, kalau lebih dari 1 minggu apa 10 hari itu kira-kira kalau dikasih makan itu akibat ke kambing ada nggak dampaknya itu? Oh, Kalau setelah jadi kayak gini nih, Jadi untuk stok. oh ya dampaknya nggak ada sih, Pak. Nah, kalau untuk bedanya dari pakan biasa, kalau pakan biasa kan dia hanya hijauan. Nah, yang mencakup hanya protein saja. Nah, untuk fermentasi ini kan dia sudah dicampur oleh molasses, C4. Jadi dia tinggi protein lebih dari yang pakan biasanya. Enggak, maksudnya gini. Ini kan udah jadi dalam 3 hari. Nah, kalau untuk dikasih pakan sama ke kambing itu ini ketahanannya bisa nggak 1 bulan atau 2 minggu? Apa ini apa ada kadaluarsanya nggak? Oh, ini untuk ketahanannya bisa sampai 3 bulan 4 bulan, Pak. Berapa bulan? 3 bulan 4 bulan. Oh, 3 bulan guys. Diperhatikan berarti nggak percuma Lama. tadi ngarit 1 hari untuk stok 2-3 bulan. Iya. Jadi kanggo kocok-kocok tani bergeraklah sekarang mulai jadi peternak kambing untuk nambah penghasilan Silan. sekalian meningkatkan ekonomi tambahan dapur, bumbu dapur. Jadi ngarit sehari fermentasi ini bisa digunakan untuk stok 3 bulan. 3 bulan. Lanjut, Mas. Kalau udah jadi harus ditutup lagi apa gak apa-apa dibuka kayak gini, Kak? Kalau sudah jadi, ketika memberi pakan kita buka, kita diamkan sebentar, baru kita kasih. Kalau sudah diberi pakan fermentasi, bisa ditutup kembali untuk menjaga kualitas dari pakan tersebut. Gitu. Jangan coba ya. Semakin lama dibukanya semakin bagus, Pak. Karena proses fermentasinya. Mungkin bisa langsung kita coba ke peternaknya, Pak ya. Ayo. Oke, let's go guys. Masuk ke kambing, ternak. Kambingnya ganteng-ganteng nih, kayak kasih makan ini ganteng-ganteng juga. Mungkin langsung, Pak ya. Kita tes tuh. Nah, Wah, kita lihat makannya lahap sekali. wah gas ya Allah, langsung doyan coy. Doyan apa ini kambingnya? Doyan ini ya Allah. Tuh. Wanginya Lahap bener ini. Maksudnya langgar ini. Gino-gino kayak Pak Babin ini. sama saya juga. Maksudnya lapar paling. Doyan apa lapar pedesnya ini? Iya. Wih langsung, ini kok tumben ini Mas, biasanya kan ada yang bahasa petani yang lainnya itu kalau kasih ini katanya
nggak doyan langsung mencret gitu. Apa benar ini? Kok ini langsung doyan ini? Sebenarnya itu benar Pak. Jadi untuk menanggulangi mencret itu kita tidak boleh langsung memberi pakan fermentasi semuanya Pak. Jadi kita memberi, iya beri Artinya gini ya, ada tahapannya. tahapan ya? penyelesaian Coba Pak. dijelasin tahapannya itu gimana? Jadi pertama kita tetap memberi pakan hijauan yang tanpa fermentasi itu lebih banyak daripada fermentasi. Lalu untuk dicampur Pak. Jadi hari kedua bisa dikurangin hijauannya lebih banyak ini. Hari ketiga dikurangin lagi tambah ini gitu Pak. Jadi kita nggak boleh langsung ngasih ini semua. Oh, Karena kalau kasih itu semua tadi nantinya nggak doyan makan ya? nggak doyan Kalau biasanya. nggak doyan makan, akhirnya sakit kembung, mah dan Mencret. mencret. Telepon belantik. Jadi guys itu diperhatikan tadi, didengarkan ya, ini diulang sama Pak Bobin ya. Untuk tambahan Cara aja ini ya. mengasih Iya makan Pak, kepada pakan kambing tambahan. ini, pertamanya ya dikit dulu campur hijauan. Di hari kedua dikurangi lagi hijauannya, ditambahin lagi yang hasil fermentasi. Dan Kalau hari sudah ketiga, terbiasa nggak apa-apa, Pak, kasih ini sampai terus. nanti hari kemudian khusus fermentasi baru biar dia perutnya nggak kaget, nanti nggak masuk angin. Oke, terima kasih Mas. Berarti Lagi Pak ada Pak? Ada lagi Pak? ada lagi guys. Nah, Tambah ini. kata peternakan apa sih bedanya ngasih pakan hijauan sama fermentasi? Toh sama-sama aja, katanya sama-sama ya gede, tetap gede. Malah ini nyape-nyape, nyaca-nyaca dulu tuh Pak ya. Nah, benar. Biasanya yang mempengaruhi ternak nggak gede itu karena kambingnya masih ada cacing Pak. Di perutnya tuh cacingan. Jadi sebelum dikasih pakan fermentasi ini, kita kasih obat cacing dulu Pak ke ternaknya. Ini obat cacing, ini nggak di-endorse Pak. Oh, nih mereknya guys. Pokoknya obat cacing untuk ternak. Obat cacing ada ternak. Pokoknya guys kalau mau pesen obat cacing ternak nanti sama Pak Babin aja. Oh iya. Terus gimana? Jadi sebelum dikasih fermentasi, kita harus kasih obat cacing ini ke kambingnya, ke sapinya. Biasanya bisa kita selip-selipkan di sini atau selip-selipkan di pakannya. cara ngasihnya ya? Iya. Atau bisa juga kita langsung ngasih. Berarti artinya gini Mas ya, kalau dia lahap kurang makannya berarti kambing itu cacingan. Ya? Cacingan. Jadi kita harus memberi obat cacing dulu, Pak. Coba praktekin. Oke. Nah, ini udah dimasukin tadi, obatnya di dalam sama si bandot ini tadi. Udah langsung dimakan guys. Namanya bandot bukan nasi ini. Kita bisa menyelipkan seperti ini, Pak, di caranya obatnya. gimana? Diselipkan Caranya sini. set, ini ya, ini selipin, masukin ke situ, diuyel-uyel terus. Kita tipu kambingnya. Mana coba? Ayo Pak, kita berikan ke kambingnya. Sini. Takut kambingnya. Nah, kita berikan saja. Mana tadi? Oh ya udah dimakan. Oh, udah dimakan. Udah dimakan guys. Tuh langsung dimakan tuh yang sama yang coklat ini. Mau lagi dia. Namanya bandot. Gak biasa anak-anak kakak ini gak taunya ibunya. Sabar. Menambah. Desa Mekarjaya, Kecamatan ini bandot. Salam beternak. Oke, salam beternak. Salam beternak. Jos Gandos. Oh, luar biasa Jos Gandos yang jalan guys. Terima kasih anak-anak KKN, dadah. Dadah. Nah guys, gua taunya di sebelah sini juga, ini kan sebelah ini nih ya. Ini tadi udah jadi ya. Lebih. Ini ada juga anak KKN Unila yang cewek-cewek yang cantik, cakep, keren, weh keren. Kita tanyain sama mamanya juga yang glowing di Mekarjaya ini. Nih, Mbak, kenalan Mbak. Baik Pak, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, perkenalkan nama saya Zafira Hairunisa, KKN dari Unila. Nah, di sini kami ada prokja yaitu namanya Budik Dambar Aquaponik. Nah, Budik Dambar itu apa? Budidaya ikan dalam ember. Nah, jadi ikan yang bisa dipelihara itu ada ikan lele, ikan nila, sama ikan gurame. Nah, tapi yang paling cepat pertumbuhannya sih biasanya ikan lele. Nah, cuman di sini kita lagi nyobanya ikan nila dan alhamdulillah ini kita mulainya itu dari tanggal dari tanggal 24 Januari dan alhamdulillah ternyata berhasil gitu. Dan ini untuk jumlah ikan nila satu embernya itu sekitar 15 ekor. Dan untuk proses awalnya itu jadi penebaran airnya itu setelah ditebar baru
campurin sama prebiotik E4. Dan untuk dosisnya sendiri itu satu tutupnya. Nah, setelah ditebar airnya sama prebiotiknya itu didiamin 2 hari. Nah, tujuannya didiamin 2 hari itu karena kan kalau ikan masih ukuran 2 cm 3 cm kan biasanya perlu pakan alami dari airnya. Jadi makanya didiamin 2 hari jadi biar ada istilahnya air hijau lah gitu, Bu, Pak. Nah, setelah 2 hari baru ikannya ditebar. Setelah ikannya ditebar, jadi ini saya udah tebar dari tanggal 24, Bu, Pak. Nah, setelah ditebar sekitar 7 hari baru dilakukan penanaman kangkung. Jadi ini tujuannya tuh untuk menghasilkan 2 output, jadi menghasilkan ikan sama kangkung sayur gitu. Nah, untuk proses penanaman kangkungnya itu kita pakai arang sama kapas. Jadi untuk wadah dari ininya kangkungnya itu kita bisa pakai cup pop ice atau cup minuman aqua gelas itu gak apa-apa, Bu. Terus pinggirnya itu dibolong-bolongin jadi untuk ininya sirkulasi si kangkungnya. Terus pinggirnya itu dipakein kawat. Jadi untuk nyantolin ke embernya. Media penanaman kangkungnya. Oh, mungkin karena kepenuhan jadi kayaknya enggak. Iya. Untuk peragaan aja, Bu. Nah, jadi kalau misalnya udah dipasang wadahnya itu bisa langsung dimasukin arang. Jadi posisinya itu harus tenggelam. Jadi kena air gitu, Bu. Masukin arangnya. Jadi usahain arangnya juga basah. Ya, untuk susunan media penanaman itu arang dulu, Pak. Arang gede, berarti kasih nabas, baru bibitnya. Cara nandur kangkung gunung karena lemah. Ya, Pak, tanah. Antusias warga saya ini belajar di Tapi dibolongin nih. Iya, dibolongin anu nih. Biar airnya masuk ke dalam kapasnya. Enggak bapak-bapaknya juga nanya-nanya itu. Jadi sistem ini dibolongin. Jadi nanti airnya masuk. Nanti langsung ya. Nah, habis itu kapas langsung cuci. Iya. Ibaratnya itu sinyal tuh connect. Apa ada tambahan lain? Pak, iya. Oh, jadi airnya tuh dari tanggal berapa itu nggak ganti-ganti ya? Enggak, betul. Jadi kalau misalnya untuk unsur hara si kangkung, jadi makanya dibuat Obat itu ya? Iya, jadi makanya dibuat keran di bawahnya, jadi buat ngebuang air, jadi nggak dari atas gitu. Ini tadi ini bawahnya itu pupuk itu. Ini Pak. Iya, Oh, itu. Campur air nanti. Campur biotik, Pak. Jadi lain disium pakai kayu, Mang. Enggak, Pak. Jadi dibuang dari bawah. Bikin keran. Kalau cabai nggak bisa ya, Nen? Susah, Bu. Bisa, Bu, kalau cabai. Selain kangkung apa? Selain kangkung apa bayam gitu ya? Oh, toge bisa, Bu. Sawi kayak gitu ya? Bisa. Sawi, capcay ya? Iya. Oh, ini susunannya sama arang terus dikasih apa? Kasih apa ini? Sudah kayak terlalu kotor atau bau gitu bisa diganti gitu. Kira-kira aja. Iya, kira-kira aja. Enggak terlalu 1 bulan juga. Takutnya mati nanti. Tapi airnya jangan dibuang semua, Bu. Soalnya buat unsur hara dari kangkungnya. Jadi dibuang setengah, tambah Iya. lagi, masukin lagi itu enggak? Bisa, Bu, bisa. Bisa ya? Oke. Nah, jadi di sini saya prakteknya pakai bibit kangkung. Nah, bibitnya itu direndam dulu, Bu, selama kurang lebih 15 menit karena kan kadang ada bibit yang ngambang. Nah, itu kan kadang bibit yang ngambang itu yang nggak bisa dipakai atau susah tumbuh. Nah, Baru ini dimasukin bibitnya, guys. Kira-kira berapa bebas. Bibitnya nih. Jadi bebas mau berapa biji juga Jangan nggak apa-apa. terlalu padat, Bu. Takutnya
Ini cara memasukin bibit kangkung yang baik dan benar nih. Banyak mah jadi, tapi Nih, enggak oh. gemuk ya. nggak gede. Berapa itu se itu? Bisa 3, bisa 5 gitu. Kalau 10 bisa nggak? Kebanyakan Pak. Kepadatan kalau 10. Oh. Mungkin 7 atau 5. Menghambat pertumbuhan ya? Iya. Oh, dengarkan itu wargaku ya. Jangan banyak-banyak. Siap. Ya Pak. Ya 25 hari, 20 hari udah naik lagi. Nah, kangkungnya kan bisa dipanen sekitar kurang lebih 25 hari, habis itu bisa ditanam lagi dari nol. Tapi kan ini kan ikannya kan terus tumbuh ya Pak Bu. Jadi kan awalnya saya tebar 15 ekor, mungkin nanti sebulan atau sebulan lebih bisa jadi per embernya mungkin jadi 7 ekor atau 8 ekor ya. Harus ada ikannya ini. Ya ada ikannya Pak. Oh no. Bisa dikasih ikan. Iya. Maksudnya ikan apa lele? Ikan lele, ikan nila atau ikan gurame. Cair. Gurame iso wae iki. Bisa Pak. Ah, Bang seperti enggak diangkat. Ini orang sayur bisa diangkat nih. Nya itu sehari 3 kali, misalnya pagi, siang, sama sore. Jadi malamnya itu nggak usah. Nah, itu untuk pemberian pakannya sendiri itu sekenyangnya aja Bu. Misalnya nih ada pakannya mungkin begini. Nah, pakannya itu dicampur sama ini probiotiknya karena kan ikan nila agak rentan ya Bu. Jadi harus dicampur sama, aduh, jangan kena tanah. Oh, suka tinggi sebeleman. Antibiotiknya nih. Probiotiknya itu secukupnya aja Pak. Jadi sampai agak basah. Gitu. Kudune tuku obatnya tok iki. Obat. Ya bersama sama bibitnya juga Pak. Soalnya nggak mungkin obatnya aja nggak ada bibit nggak tumbuh dia. Mungkin teksturnya seperti ini Bu. Ini mungkin bisa didiamin sekitar berapa jam sampai kering. Ntar kalau misalnya agak kering bisa baru dikasih ke ikannya gitu. Jadi setiap dikasih pakan itu harus dicampur sama ini. Dan dikasih pakannya tuh sehari 3 atau enggak 4 kali, pagi, siang atau enggak sore gitu. Udah jadi pemeliharanya itu kasih pakan, campur probiotik sama paling ganti air sebulan sekali gitu. Udah. Kalau itu nggak harus dipupuk ya? Iya, enggak harus Bu. Jadi kangkungnya bisa tumbuh karena dari unsur hara dari sisa metabolisme si ikannya Pak Bu. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari Pak Bapak sama Ibu. Mungkin ini gambarannya udah saya praktekin dan ini hasilnya yang udah jadi dan ini saya terapin atau saya mulai pemeliharaannya itu dari tanggal 24 Januari. Berapa hari tuh? Jadi udah 2 minggu Ibu Pak. Ya. Nah ini guys, ini yang udah jadinya nih. Ini ibaratnya 2 fungsi. Satu ikannya dapat, terus sayurannya nggak usah beli ke pasar, ini seger. Iwak meneh. Nah, terus gimana habis itu? Terus itu tinggal proses pemeliharaannya Bu. Tadi pemberian pakannya dicampur probiotik, pakannya dikasih sehari 3 kali pagi, siang atau enggak sore. Jadi malam nggak usah karena suhunya lumayan dingin dan ikan nila itu termasuk ikan dasar. Oleh karena itu airnya itu saya nggak penuhin gitu Pak. Karena kan semakin dalam semakin dingin ya. Jadi dan ikan nila itu bukan ikan dasar, makanya saya nggak fullin airnya, nggak kayak ikan lele mungkin bisa full gitu Pak. Dan tadi juga airnya bisa diganti sebulan sekali. Terus juga kalau perkembangan ikannya udah mulai tumbuh, mungkin yang dari 15 ekor 1 ember bisa jadi 7 ekor, jadi sisanya dipindahin ke ember yang Tidak terlalu penuh. nggak bersaing sama ininya juga Pak, pakan gitu. Terus juga Segini dari takaran airnya. oh memang segini Pak. Emang segini. Iya. Sesuai sama lubang yang dibuat, Pak. Seperempatnya lah. Jangan sampai kerendam. Iya, heeh. Jangan sampai kerendam ininya. Iya. Jadi cupnya itu dilubangin gitu Pak. Acara ibu-ibu kan lila. Jadi Yang lain? Nah, guys, sekalian itu tadi ini ini tadi dari narasumbernya yang kenang-kenangan di sini ini ada mbak kita dari KKN Unila. Ini mak kita tadi udah diajari semua. Jadi untuk
penambahan tadi kayaknya udah paham semua ya tadi ya. Oh, luar biasa. Jadi wah, pokoknya kita jangan nggak ikuti nanti anak-anak KKN ini bapak-bapak. Daripada nanti mancing terus di sungai nanti malah hanyut, enak kita bikin mandiri kayak gini aja di ember. Jadi sudah sayuran dapat seger, terus apa ikannya juga alami sehingga akan membuat imun kita gimana? Jos gandos, dadah. Nah guys, alhamdulillah acara ini tadi dari fermentasi udah sukses. Dari berikan sama ini tadi kan udah sukses ya. Tuh anak-anak lagi nyantai. Ini lagi pada ngopi. Oh, ini ada yang lagi nyata-nyata ini. Ngopi dan Ini, ois. Nah, Lagi ngopi. ini kan acara semua udah pada nyantai nih. Ya, kita kenal-kenalan yuk. Kita nanya-nanya. Ya boleh. Pak, namanya ini siapa namanya? Oh, nama saya Pak Waji Susanto. Oh, alhamdulillah. Ya. Ini sampai di sini sebagai tokoh ya sini ya. Ya, begitulah kira-kira. Nah, sampean kan di sini sebagai tokoh. Ya. Tolong dong kasih kata-kata kepada anak-anak kita Unila ini Oke, kan yang luar oke. biasa ini. Oke. Kira-kira ke depan ini adanya anak-anak KKN Unila Lampung ini di sini kira-kira dibutuhkan lagi nggak? Ya, terima kasih. Saya selaku tokoh-tokoh di sini, yaitu mewakili daripada masyarakat, terutama di kedusunan Pura Setia ini, kami sangat bangga. Ya, sangat bangga atas kedatangan daripada anak-anak KKN dari Unila Bandar Lampung. Satu, yang kedua, yang jelas kami juga merasa berterima kasih atas ilmu yang disumbangsikan kepada warga kami yang sudah barang tentu itu kami sangat butuhkan, terutama yaitu untuk tambahan ekonomi, apalagi sekarang ini mengingat kopi yang sangat minim sekali buahnya. Nah, saya butuhkan yaitu penghasilan tambahan. Jadi secara kreatif tadi anak-anak dari KKN alhamdulillah sudah memberi ilmu, salah satunya yaitu kreatif untuk menanam sayur-sayuran secara simpel atau secara singkat. Jadi tadi alhamdulillah sudah diberi contoh secara langsung, praktek secara langsung, yaitu penanaman yang dinamakan wantu apa itu kalau iya begitulah kira-kira. Jadi yang jelas ya, satu wadah itu menghasilkan dua ya sekaligus dua penghasilan. Nah, yang pertama yaitu secara tidak langsung atau secara cepat, yaitu nanam sayur berupa kangkung. Itu sangat cepat sekali panennya, dari mulai 0 sampai sehingga paling lambat itu 30 hari. Itu sangat membantu sekali untuk kebutuhan, membantu yang jelas. Kalau untuk beli mobil saya rasa nggak mungkin, ya nggak mungkin, ya itu untuk membantu uang jajan anak, ya kan. Ya alhamdulillah kami semua ini warga Pura Setia sudah dapat ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu itulah manfaat ya, dan juga kami berharap mudah-mudahan anak-anak KKN ini semua sukses apa yang dicita-citakan. Itu aja harapan saya, dan selanjutnya kalau mau berkenalan juga. Oke, terima kasih Pak Tokoh. Nah, sekarang kita minta pendapat, minta komentar sama Bapak yang ganteng ini nih. Pak, kenalan Pak, namanya Pak? Jabatannya apa Pak? Perkenalkan, nama saya Zaki, jabatannya sebagai Kadus di Pura Setia 1. Nah, sampean kan sebagai Pak Kadus di sini ya. Ini kira-kira sampean seneng nggak adanya anak-anak KKN ini di wilayah sampean ini? Tentu senang Pak, banyak pengalaman dan ilmu yang baru yang tadinya kita belum tahu sekarang tahu. Itu aja sih. Oke, berarti saran-saran kepada anak-anak KKN kita, apa ucapan terima kasih apa gimana, monggo silahkan sampaikan harapan-harapannya. Kalau harapan saya sih untuk anak-anak KKN, ya alhamdulillah setelah berjalannya semua acara, program yang telah disosialisasikan kepada masyarakat, mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekkan lah gitu Pak. Jadi mudah-mudahan masyarakat ini bisa terbantu oleh program-program anak-anak KKN, dan mudah-mudahan bisa menambah penghasilan dari terkhususnya warga Pura Setia 1 ini Pak. Amin. Sangat bangga sekali Pak.
Kira-kira Pak Kadus, ini adanya anak-anak KKN ini kira-kira sampai tuman nggak kira-kira? Tuman, Pak. Atau kira-kira berarti tolong dong sampaikan kalau bisa ini kasih masukan kepada dosennya melalui video ini. Iya. Ya siapa tahu nanti didengar ya. Siap, Pak. Untuk tahun depan perlu nggak anak KKN Unila lagi atau KKN yang lainnya gitu? Ya kalau bisa jangan tahun depan, Pak. Bulan depan juga nggak apa-apa. Itu bapak-bapak dosen yang punya Unila kalau didengarkan Ya. ini. Bapak Kadus kita ya. Siap, Pak. Nah, kita kenalan ke sebelahnya ini. Ini siapa juga ini tadi? Pak Kadus. Ya, Nah, ayo Mas kenalan Mas. perkenalkan, nama saya Bapak Suryadi dari Pemangku Puramurni, Desa Mekarjaya ya. Desa Mekarjaya. Nah, coba sampean kasih sama juga ucapan, harapan dan lain sebagainya kepada anak-anak KKN yang sudah bermau kreatif, intinya menularkan ilmunya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak KKN ya, khususnya yang sudah mengasih sedikit ilmu ya, terutama dalam peternakan kambing. Karena saya pribadi memang hobi dalam beternak ya. Ya, mulai dari sekarang saya lebih mengerti yang namanya mencari ilmu tambahan. Memang itu lebih penting daripada uang menurut saya kan. Karena ilmu itu tidak ada batasnya dan tidak ada habisnya. Ilmu di bawah mati ya. Ya, kalau ilmu. Kalau uang mungkin ada batasnya kan. Jadi sekarang saya udah tahu cara bikin fermentasi bahan pakan kambing yang lebih elastis ya. Karena menurut saya ini sangat membantu. Karena apa? Saya pribadi kalau ke desa agak sulit buat nyari rumput karena pulangnya sore. Kendala ya. Jadi kendala juga. Sekarang bisa nyetok Ya. makan ya. Jadi dari sekarang kan kita udah punya ilmunya, kita bisa bikin fermentasi, bisa stok. Bisa nyetok ya. Ya, Berarti Pak Kadus ini berarti kata-kata Pak Babin tadi pas ya. ya pas sekali. Kita ngarit 1 hari, Ya. kita liburnya kalau bisa 1 bulan. 1 ya. bulan. Dengan cara apa tadi bikinnya? Bikinnya secara fermentasi. Fermentasi ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih bapak-bapak sekalian dan anak-anak Unila, mudah-mudahan sukses selalu, panjang umur. Nanti Amin. kapan-kapan kita panjangan silaturahmi. Ya, amin. Assalamualaikum, dadah. Dadah. Nah, jadi guys, untuk wargaku khususnya Desa Mekarjaya ya, inilah kegiatan Pak Babin kesehariannya dengan bapak-bapak, warga ini dengan anak-anak Unila. Tadi kita sudah bikin fermentasi dan apa tadi namanya? Budik dan aquaponik, Pak. Ah, budik dan aquaponik lah pokoknya. Nah, jadi disinilah kami kesehariannya di sini. Jadi ini kegiatan Pak Babin. Terima kasih. Dan ini video ini dibikin bukan untuk apa-apa. Nanti kita simpan dimasukkan di YouTube. Nanti silahkan warga khususnya Desa Mekarjaya melihat di sini. Dan ingat, ini bukan untuk di-subscribe, nggak perlu di-subscribe ya. Nggak usah di-subscribe, yang penting untuk warga saya dilihat aja kegiatan kami di sini. Siapa tahu nanti akan menambah ilmu semuanya. Jadi terima kasih. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang pas, kalimat, sopan santun, gerakan dan lain sebagainya. Kepada pemirsa YouTube kita mohon maaf dan kepada Allah kami mohon maaf, ampun. Jadi sampai ketemu lagi dengan kegiatan Pak Babin yang lainnya. Dadah.